Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Intan. Mbak Intan, sebenarnya kalau kita menelaah dari sisi mungkin pendekatan ke anak ataupun psikologi sang anak begitu ya, melihat kan ini nggak main-main loh, membunuh. Bukan hanya ya kita tidak membenarkan semua tindakan kriminal, tapi bukan hanya melukai atau mencuri atau hal lainnya, ini membunuh, menghilangkan nyawa seseorang begitu. Apa yang perlu misalnya mungkin ditelaah dari kejadian ini, Mbak? Dari kejadian ini sebenarnya justru aku tuh yang pengen taunya adalah triggernya apa sih sehingga anak ini membutuhkan uang itu. Itu kan goal si anak si pelaku ini kan, mendapatkan uang banyak dan dia tahu gitu caranya harus menjual organ itu mendapatkan harga atau nominal yang cukup besar. Pertanyaan aku adalah triggernya apa nih sampai ini anak kok mencari cara mencari uang yang cepat dan instan gitu. Dia nggak memperlukan benar dan salahnya. Karena begitu trigger itu kuat, maka dia akan mencari apa yang bisa dia lakukan kan. Maka dia membunuh ya kan. Dia sudah merencanakan, bahkan dia sudah menargetkan korbannya siapa. Kabarnya sudah 1 tahun bahkan. Nah, apalagi sudah 1 tahun, berarti artinya kan dia membonding dong dengan si korban itu kan, berkenalan atau mungkin dia melihat. Artinya yang menyeramkan buat saya adalah triggernya apa dan apa yang membuat dia akhirnya melakukan eksekusi itu dengan mungkin mengajak temannya yang satu lagi, ya untuk si yang punya ininya, apa yang mempunyai idenya gitu yang awalnya. Itu yang agak menyeramkan buat saya. Kemudian yang kedua adalah apakah memang anak ini tidak mendapatkan afeksi yang cukup kuat di keluarganya? Karena mau nggak mau kita akan balik ke keluarganya. Karena anak yang mempunyai kasih sayang yang cukup, kasih sayang verbal maupun fisik ya dari orang tua, itu menyakiti sesama makhluk hidup itu tidak pernah terlintas. Jadi afeksinya ada nggak di keluarga ini? Karena anak yang tidak mendapatkan full kasih sayang akan timbul yang namanya kecemasan. Nah kecemasan ini menimbulkan agresif. Agresif itu ada 2, ada keluar, ada ke dalam. Ada mendem ya. Nah, agresif keluar itu cenderung menyakiti orang lain, melukai orang lain, karena kan ada tidak kepuasan ya. Jadi ibarat diri nih. Dia ingin orang lain juga tersakiti. Betul, jadi ibarat diri, jiwa ini juga kalau dia lapar, nggak dipenuhi, maka dia akan merongrong kan. Nah, ketika dia agresifnya keluar, dia akan menyakiti orang lain. Mungkin salah satunya yang terparah adalah membunuh. Atau yang kedua adalah agresif ke dalam. Menyakiti diri sendiri. Banyak kan orang self-harm, menyakiti diri sendiri. Nah, dua-duanya sama-sama bahaya. Karena bisa membunuh diri sendiri atau bisa membunuh orang lain. Jadi yang harus dicari adalah triggernya ini apa? Kok sampai anak ini kepikiran dan kok ia menjual organ tubuh? Jadi apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan selama kurun waktu belakang terakhir, ternyata itu membrainstorm anak ini dan membentuk pola, kalau gitu saya harus mencari target dan membunuh. Kalau Mbak Intan begitu melihat informasi ini kan juga punya pertanyaan. Pertanyaan saya juga sama sebenarnya. Tapi pertanyaan saya lebih pada gini. Kok kepikiran menjual organ tubuh? Itu kan sekali lagi seperti yang Rati bilang bukan membenarkan tindak kriminal yang lain. Betul. Tapi ini kan sepertinya kasus yang sangat jarang terjadi, Mbak. Gitu. Betul. Maka dia cari pasti yang terbesar nominalnya. Kalau mungkin nanti ketemu dengan pelaku, mungkin dia sebelum ada organ tubuh dia sebenarnya punya opsi yang lain. Tapi dia melihat mana yang hasilnya paling besar. Maka yang buat saya penasaran adalah apa sih yang menjadi dia pencetus sehingga dia memilih menjual organ tubuh dan kenapa dia butuh uang sebegitu besar. Kan itu pasti dilihat dari nominal terbesar kan. Cuman karena dia masih anak-anak, dalam arti kata walaupun 17 tahun ya, dia bukan sebuah sindikat tanda kutip. Ketika sudah membunuh, dia bingung kan bagaimana cara untuk menjual organ tubuh ini sebenarnya, sehingga timbullah kepanikan. Mbak Intan juga tadi menyebutkan di awal ini kan ada afeksi bagaimana keluarga dan orang tua. Itu kan berarti kalau saya tariknya adalah memang berasal dari peranan keluarga. Betul. Tapi apakah peranan keluarga ini, katakanlah perilaku pelaku ini, itu adalah imbas atau dampak dari perilaku keluarganya 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau mungkin sejak 10 tahun lalu lebih? Dari sejak kecil. Karena gini, perilaku yang tidak wajar, membunuh itu kan tidak wajar ya. Normalnya usia 17 dan usia dewasa normal tidak akan pernah melakukan itu. Kalau kita menanamkan nilai yang benar kepada anak-anak kita sehingga menjadikan kita jadi seperti ini. Orang-orang kalau ditanamkan dengan nilai yang benar dan pola asuh yang tepat pada masa kecil, seberat apapun masalah dia tidak pernah terfikirkan untuk melakukan sebuah hal kesalahan yang fatal. Artinya kesalahan fatal ya, kalau kesalahan kecil mungkin adalah kecil-kecil ya, tapi ini kesalahan fatal gitu. Nah ketika ada anak di usia yang di bawah usia dewasa berani melakukan pembunuhan, itu sudah pasti ditarik ke belakangnya adalah bagaimana kehidupan di keluarganya. Karena nilai, karakter, value
itu semua ditanamkan di usia anak-anak kecil. Maka kenapa ada istilah anak golden age. Ya, betul. Nah, disitulah penanaman-penanaman. Jadi pada saat dia punya masalah di usia sekarang, si pelaku 17 ini dan 14, ketika dia punya masalah, dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Kan hidup itu pilihan. Baik atau buruk, instan atau berproses. Tapi Mbak Intan, apakah memang dia sebenarnya si anak ini memiliki gangguan mental kah juga, atau memang faktor lingkungan lah yang mempengaruhi ia berbuat seperti itu? Kalau yang pertama, apakah dia ada kondisi psikis tertentu, tentu kita harus melakukan assessment ya. Bisa jadi juga ada latar belakang dengan kondisi kejiwaannya, gitu, bisa jadi. Tapi kalau tadi Mbak tanya ada faktor lingkungan nggak? Sangat, Mbak. Lingkungan itu selain keluarga ya, jadi keluarga itu mempengaruhi di usia anak-anak golden age sampai dia menuju sekolah. Begitu dia sudah sekolah, lingkungan mempengaruhi. Jadi bayangkan kalau di rumahnya dia nggak dapat akar yang kuat, maka lingkungan itu buruk, dia mudah terbawa. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Intan atas Sama-sama. waktu dan Terima juga kasih sharing banyak, Mbak Intan. pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak Intan. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.